Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizela Amanda Putri dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum korosi pada paku. Tujuan pengamatan: 1. Mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai perlakuan. 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. 3. Mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Landasan teori. Korosi merupakan perusakan atau degradasi logam akibat reaksi logam tersebut dengan zat yang ada di dalam lingkungannya. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti karat pada paku itu sendiri. Ini terjadi karena sebagian besar logam mudah teroksidasi dengan melepas elektron ke oksigen di udara dan membentuk oksidasi logam. Perkaratan besi merupakan proses oksidasi besi karena bereaksi dengan air dan oksigen membentuk karat besi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah kecoklatan di permukaan logam. Ketika air mengenai permukaan besi, bagian yang terkena air tersebut berfungsi sebagai anode. Faktor yang mempercepat korosi: 1. Air dan kelembaban udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. 2. Elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jadi, jika mempunyai logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya dan sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah yang menyebabkan korosi. Alat dan bahannya ada jarum pentul, plastik, karet, minyak, gelas plastik 6 buah, air biasa, air garam, air panas, cuka, dan amplas. Cara kerja yang pertama, amplas 6 buah jarum pentul terlebih dahulu. Jika sudah, berilah gelas plastik dengan tanda. Selanjutnya, masukkan 1 jarum pentul pada setiap gelas plastik yang sudah diberi tanda. Nah, selanjutnya, pada gelas A, isi air biasa. Pada gelas B, isi air panas. Pada gelas C, isi cuka. Pada gelas D, isi air garam. Pada gelas E, isi minyak goreng. Dan yang terakhir, tidak diberi apa-apa. Selanjutnya, tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Hasil pengamatan: pada gelas A berisi air biasa, kondisi jarum pentul berkarat pada seluruh bagian. Pada gelas B berisi air panas, kondisi jarum pentul juga berkarat pada seluruh bagian. Pada gelas C berisi air cuka, kondisi jarum pentul sangat berkarat dan sedikit hitam. Pada gelas D berisi air garam, kondisi jarum pentul juga sangat berkarat dan di sekitar jarum pentul terdapat bekas karat berwarna coklat. Pada gelas E berisi minyak goreng, kondisi jarum pentul tidak berkarat sama sekali. Pada gelas F tidak berisi apa-apa, kondisi jarum pentul juga tidak berkarat.
Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, contohnya jarum pentul. Jarum pentul yang tidak mengalami korosi, yaitu berisi minyak goreng dan tidak berisi apa-apa, sedangkan yang berisi air, cuka, air garam mengalami korosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi adalah dari bahan itu sendiri, kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, dan lain-lain, dan dari lingkungan, udara, suhu, kelembaban, dan keasaman zat-zat kimia. Jadi, jarum pentul tidak akan berkarat kalau tidak bereaksi dengan oksigen secara langsung, karena di dalam minyak goreng tidak terdapat udara.